إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية صدق الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang berbahagia ini kembali mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita kembali bersama-sama hadir di masjid ini dalam rangka mewujudkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah yang kita lakukan ini tidak satu pun dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan ini, ketaatan yang kita lakukan ini adalah untuk diri kita sendiri. Allah tidak butuh kepada makhluk. Sekiranya seluruh manusia ini tiba-tiba berhenti beribadah kepada Allah, tidak satu pun makhluk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun tidak akan pernah mengurangi kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memuji Allah atas setiap keadaan, bahkan ketika mendapatkan musibah. Jadi memuji Allah bukan hanya pada saat mendapatkan nikmat yang menyenangkan hati, tetapi juga ketika mendapatkan musibah, kita juga dianjurkan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan ujian, musibah, maka pertama yang diucapkan Nabi adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sesungguhnya segala sesuatunya semua berasal daripada Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat nanti semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kembali juga mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memperbanyak salawat kita kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya wa Sayyidu Bani Adam, penghulunya para nabi, penghulunya anak cucu Adam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat amanah menjalankan tugasnya,
yang penuh rasa tanggung jawab menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Disogok atau disuap dengan diberikan kekayaan penduduk Arab, disogok dengan perempuan tercantik di Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima suap, tidak menerima sogok, tidak menerima gratifikasi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekiranya engkau letakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini, amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan Nabi sering-sering dalam keadaan lapar, tapi Nabi punya prinsip hidup berjuang, mati terhormat, hidup taat, mati bahagia, hidup mendurhaka, mati tersiksa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berharga dalam diri kita ini, yang membedakan kita dengan manusia yang lain atau makhluk yang lain adalah bahasa Al-Qur'an, libasut taqwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwa itu di sini, mengisyaratkan menunjuk ke dada beliau sebanyak 3 kali. Itu pertanda bahwa ketakwaan itu adalah kejujuran yang berasal dari dalam dan diaplikasikan di luar dengan penuh amanah, dengan penuh rasa tanggung jawab. Itulah takwa. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kita beribadah dengan sejujur-jujurnya. Kita berbuat baik dengan sejujur-jujurnya. Itulah yang disebut sebagai takwa, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah bisa bermakna jujur, terpercaya atau dipercaya. Bisa juga bermakna al-wadi'ah, titipan. Karena sifatnya amanah adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amanah yang kita terima di dunia ini hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia di dunia ini, tapi pertanggungjawabannya yang lebih berat adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Quran dikatakan manusia ini bodoh karena mau menerima amanah. Karena konsekuensi menerima amanah itu tidaklah ringan. Kalau ada seorang pemimpin, dia menjalankan amanah dengan baik, jujur, maka dia akan mendapatkan begitu besar keutamaan di antara hadis Nabi. 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah. Pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang punya prinsip, pemimpin yang punya integritas, kejujuran, berani berkorban demi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan dan harta tidak begitu berarti dibandingkan syirik dalam hatinya. Rasa malu yang tinggi dalam dirinya, dan inilah yang membuat manusia itu berharga di hadapan Allah karena dia punya syirik, dia punya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia malu mengambil yang bukan haknya. Dia malu memberikan hukum yang tidak adil. Dia malu menzalimi siapapun, bahkan menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu saja tidak cukup untuk membuat atau membentuk sebuah peradaban. Begitu banyak orang yang berilmu, kata Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco LC. Kita tidak akan pernah kekurangan orang yang pintar. Setiap hari dunia ini mencetak banyak orang-orang yang pintar. Tapi kita akan banyak kekurangan orang-orang yang amanah, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, yang jujur dari hatinya. Kerusakan tidak akan pernah berhenti
Walaupun orang yang pintar itu semakin bertambah banyak. Justru kerusakan akan lebih besar ketika orang yang pintar tadi tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku tidak amanah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita, orang yang tidak amanah disebut dengan sebutan orang munafik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqina salasah, dan ini hampir mahasiswa hafal semua. Ciri orang munafik begitu mudah kita ketahui. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, maka dia mendustai. Ucapannya bohong. Dia berbohong. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan kepercayaan tanggung jawab, maka dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Ya. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Jadi ini ciri orang munafik. Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah menegaskan. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi konsekuensi menjadi orang munafik itu tidak diakui keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sebahagian manusia itu, banyak di antara manusia itu, mereka mengklaim dirinya itu orang beriman. Tetapi Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka itu bukan orang yang beriman. Jadi ucapannya itu dusta, sumpahnya itu bohong. Jadi ini konsekuensinya orang munafik, tidak diakui keimanannya. Mengklaim diri sebagai orang yang baik tidak lebih penting dibandingkan Allah yang menganggap kita sebagai orang yang baik. Mengakui itu mudah, tapi diakui tidak mudah. Banyak orang, ya, kita mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik. Belum tentu orang yang mendapatkan surat kelakuan berkelakuan baik betul-betul baik. Dan belum tentu orang yang tidak mendapatkan surah kelakuan baik, dia tidak baik. Karena kebaikan di mata Allah ketika kejujuran berasal dari dalam dan diamalkan dengan perbuatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum aw suwarikum, walakinnallaha yanzuru fi qulubikum wa amalikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memandang itu indahnya rupamu, tingginya pangkatmu, panjangnya gelarmu, banyaknya hartamu, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu, kejujuran, sirikmu kepada Allah, dan melihat pembuktiannya lewat dengan amalanmu. Orang-orang yang melakukan pelanggaran yang tidak amanah dianggap sebagai manusia yang tidak punya rasa malu kepada Allah. Kalau orang Makassar bilang tena sirikna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau sudah tidak punya lagi rasa malu, maka engkau akan melakukan apa saja yang kamu inginkan, meskipun itu tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam orang-orang munafik. Kenapa diancam? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Karena mereka mencoba menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ini sifatnya orang munafik. Mereka mencoba-coba mau menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal kata Nabi, firasatnya orang beriman itu tajam. Rasanya lebih kuat daripada akalnya. Dan Allah Maha mengetahui yang tersembunyi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi kata Allah, sesungguhnya mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak menyadari itu. Hidup ini berjalan begitu singkat. Hari ini engkau mengumpulkan harta, belum tentu engkau besok menikmatinya. Hari ini cita-citamu begitu panjang ke depan. Engkau rela menjilat sana sini, engkau rela menginjak orang-orang yang tidak punya kekuatan. Padahal belum tentu cita-citamu ke depan itu tercapai. Ataupun kalau tercapai belum tentu membuatmu bahagia di dunia sampai di akhirat. Dalam riwayat Sahih Muslim, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat,
Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Dengan polosnya seorang sahabat, karena pekerjaan sahabat pada umumnya adalah berdagang. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu adalah mereka yang berdagang biar modalnya habis juga. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Orang yang bangkrut itu adalah mereka yang hidup di dunia sudah banyak melakukan kebaikan, tapi sampai di yaumul qiyamah tidak satupun kebaikannya bisa dia nikmati. Nanti di yaumul qiyamah dalam Sahih Muslim, banyak orang yang datang menghadap kepada Allah. Di dunia dia punya banyak kebaikan, mungkin dia haji, dia rajin sedekah, dia rajin salat sunnah, dia rajin baca Quran. Tapi di samping itu dia juga menzalimi orang lain. Sebagai pemimpin dia membuat kebijakan yang tidak adil, dia memutuskan perkara tidak adil, menzalimi orang lain. Dan dia zalimi bukan hanya satu orang, bahkan satu kampung, satu kota, satu negara. Dia sakiti hatinya, dia zalimi. Sampai di hadapan Allah datanglah orang-orang yang merasa terzalimi waktu hidup di dunia. Padahal amalannya ini banyak. Datanglah orang berkata, "Ya Allah, orang ini waktu hidup di dunia, dia pernah memukul saya. Di dunia saya tidak mampu balas, karena dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Sekarang saya minta keadilan." Lalu bagaimana? Pahala salatnya diberikan kepada dia. La dinar wala dirham. Bayar hutang, tidak ada lagi pembayaran mata uang, emas atau perak. Semuanya dibayar dengan voucher pahala. Pahala salatnya habis. Datang lagi, "Ya Allah, orang ini waktu hidup di dunia, dia pernah mengambil harta saya. Dia bawa ke pengadilan, dia cari pengacara yang bisa membela dia, padahal dia tahu dia sudah salah. Dia mengambil harta saya dengan cara yang zalim, ya Allah, dan saya tidak bisa menangkan di pengadilan." Lalu bagaimana? Bayar hutang. Pahala hajinya, pahala puasanya, pahala baca Qur'annya habis. Singkat cerita, semua pahalanya habis. Ternyata yang datang itu satu kota Makassar, satu bangsa Indonesia, merasa dizalimi. Semuanya datang. Orang-orang yang merasa dizalimi. Akhirnya bagaimana? Pahalanya sudah habis. Dosanya orang-orang yang pernah dizalimi, semua diberikan kepadanya. Akhirnya diseret, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkata, "Saya tidak percaya." Kalau tidak percaya, silakan lalui kehidupan ini sebagaimana yang kamu inginkan. Dan silakan bertemu dengan balasannya di yaumul qiyamah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertobatlah. Tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Dengan bertobat sungguh-sungguh. Hilangkan baju kemunafikan itu. Mulai dari ketidakdisiplinan, amanah mohon maaf, sebagai pegawai negeri, atau pekerjaan apapun, kita punya kontrak dengan Allah. Sumpah. Sumpah itu bukan hanya kontrak kepada manusia. Kita membawa nama Allah dalam kontrak demi Allah. Semua berkata seperti itu. Saya akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ternyata di luar itu berbeda dengan ucapannya. Terakhir, penutup khutbah saya, perlu kita renungi perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diangkat sebagai khalifah, beliau memberikan pidatonya kepada para umat. Apa kata beliau? "Wahai manusia, sesungguhnya saya telah dilantik menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Bukanlah saya karena lebih baik daripada kalian. Jika saya berbuat baik, bantulah saya. Dan jika saya berbuat buruk, maka luruskanlah saya. Jujur itu adalah satu amanah. Bohong itu adalah satu khianat. Orang-orang yang lemah di antara kamu, kuat pada sisi saya, karena saya akan melindungi hak-haknya. Orang-orang yang kuat di antara kamu lemah pada sisi saya, sampai saya mengambil hak-hak daripadanya. Dengan izin Allah, janganlah kalian meninggalkan perjuangan ini. Karena akibat sikap yang demikian, Allah akan timpakan kehinaan di atas pundak-pundak kalian. Patuhlah kepada saya selama saya patuh kepada Allah dan Rasul-Nya.
maka tidaklah wajib bagi kalian mentaati saya. Jika saya melakukan pelanggaran, berlaku adillah terhadap orang-orang yang berhubungan atau engkau pimpin. Semoga Allah mengasihi kalian, semoga Allah merahmati kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Saya ulangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Karena itu ulama mengatakan cara yang paling mudah mendatangkan rahmatnya Allah adalah dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah akui keimanan kita dan wafatkan kita dalam keadaan beriman, berjumpa bahagia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الداعية قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم